Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita awali pembelajaran dengan sama-sama berdoa ya. Ibu minta ketua kelas pimpin doa dulu. Arif, silakan pimpin doa dulu nak. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Arif sudah memimpin doa. Ya, Ibu absen dulu ya. Sepertinya ini banyak yang tidak masuk ya. Hanya 16 orang saja yang masuk. Ya, baik Ibu absen dulu. Warasatun Nisa, Tiara, Rizky Aditya, Kuku, Nur Khairatni, Muhammad Arif, Alpian, Alpa ya, tidak masuk. Bagaimana? Ada suratnya tidak hari ini? Oh, tidak ada. Ya, baik anak-anakku semua. Untuk materi kita hari ini masih sama seperti pertemuan kita minggu kemarin ya, tentang teks negosiasi. Ada yang masih ingat tentang materi kita yang minggu kemarin? Masih. Nisa, apa yang kita bahas kemarin? Tentang teks negosiasi. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan juga pihak lainnya. Kemudian Akbar, ini apa? Tawar-menawar. Oh iya, baik, terima kasih. Jadi itu ya, negosiasi itu tadi sudah disebutkan oleh temannya Nisa dan Akbar. Ibu rasa kalian sudah paham tentang negosiasi itu sebenarnya apa ya? Kira-kira di antara kalian ada yang pernah bernegosiasi kemarin? Arif, pernah bernegosiasi di mana Arif? Di toko sepatu. Toko sepatu. Ya, seperti apa, bisa ceritakan kepada teman-temannya? Ya, silakan Arif. Hari itu malam minggu. Hasil kesepakatannya 600. Jauhnya 600. Iya. Berarti Arif beli ya? Iya. Berarti itu ya, itu adalah contoh bernegosiasi yang dilakukan oleh Arif di toko sepatu. Ya, terima kasih Arif. Tepuk tangan untuk Arif nah. Baik, untuk hari ini sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya untuk menumbuhkan semangat belajar kalian di pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Ya, baik. Ditunggu, Ibu minta berdiri. Mulai. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Gimana? Sudah semangat? Nah, sekarang kalau Ibu bilang SMK bisa. Jawabnya seperti itu ya. Ibu ulangi lagi. SMK? Bisa. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian nanti menyimak penjelasan dari Ibu melalui penayangan video, kemudian PowerPoint serta diskusi kelompok, kalian mampu menganalisis struktur teks negosiasi dengan tepat dan sistematis. Seperti itu. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Berarti setelah kita proses belajar mengajar, kalian bisa menganalisis sebuah teks, yaitu tentang struktur teksnya. Ada gambar di sini, tolong kalian perhatikan. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian tentang gambar yang Ibu tampilkan di sini? Orang yang saling tawar-menawar. Tawar-menawar. Ada yang bilang bernegosiasi. Di mana ini? Kira-kira di mana kejadiannya ini? Di pasar. Bernegosiasi tentang baju, sepatu atau buah? Buah. Buah apa ini ya? Ada buah mangga. Ada proses tawar-menawar antara si penjual dan si pembeli. Ingat, dalam bernegosiasi khusus jual beli harus ada, ingat, kedua belah pihak partisipan. Ada si penjual dan ada si
Pembeli. Yang mana kira-kira penjualnya di sini? Bapak-bapak. Kemudian pembelinya adalah ibu. Nah, terjadi proses tawar-menawar. Orang salaman di sini, ya kan? Orang apa di sini? Salaman. Itu menandakan apa? Deal atau sepakat. Ini ada di pasar atau di mana? Di kantor. Jadi proses bernegosiasi itu tidak hanya terjadi di pasar. Boleh di mana-mana, ya? Ini adalah materi baru yang akan kita bahas, yaitu tentang struktur teks negosiasi. Ya. Di mana struktur teks negosiasi itu yang pertama ada namanya orientasi. Bisa dibacakan Azizi, orientasi itu apa? Orientasi bagian pembuka pada teks. Isinya baru berupa latar dan perkenalan dari pihak yang terlibat dalam teks negosiasi. Nah, jadi maksudnya bagian orientasi di sini itu bagian pembuka. Seperti apa bagian pembukanya? Paham ya? Itu sebagai contohnya. Kemudian yang bagian kedua ada namanya pengajuan. Bisa dibacakan Emma tentang pengajuan, Nak? Pengajuan atau konten yang berisi ajuan yang disampaikan oleh salah satu partisipan terhadap suatu. Misalnya dalam konteks teks negosiasi jual beli, maka pengajuan dilakukan pembeli yang mengajukan harga tertentu kepada penjual. Iya. Kemudian selanjutnya ada penawaran. Silahkan bisa dibacakan Tiara untuk penawaran. Penawaran adalah bagian yang berisi tawaran yang disampaikan oleh partisipan lainnya terhadap partisipan yang mengajukan. Misalnya dalam konteks negosiasi yang jual beli, maka penawaran dilakukan penjual dengan cara menawarkan harga dan rincian produk yang dijual. Nah, seperti itu. Ini bagian penawaran. Kemudian bagian persetujuan. Tiara bisa bacakan Ibu di bagian persetujuan, Nak? Tiara. Yang ini bagian persetujuan. Persetujuan adalah bagian yang berisi kesepakatan atau titik temu Temu. antara kepentingan pihak yang mengajukan dan pihak yang menawarkan. Persetujuan dan terpenuhi jika kedua belah pihak saling sukarela dengan hasil putusan dan menerima tanpa paksaan. Iya, betul. Di dalam persetujuan, ingat, di dalam persetujuan itu tidak boleh ada namanya keterpaksaan. Setelah kalian melihat tentang struktur teks negosiasi, ada orientasi sampai persetujuan. Sekarang ada Ibu tampilkan contoh negosiasi. Ibu minta kalian tolong perhatikan ya. Sudah ya? Buku ya. Apa yang dia cari? Buku, novel, Siti Nurbaya. Nah, mungkin secara tidak langsung setiap hari kalian bernegosiasi. Banyak sekali kalian bernegosiasi dengan orang tua terkait makanan yang kalian suka, apa yang akan dimasak oleh orang tuanya, itu juga bernegosiasi. Dikatakan negosiasi. Mari kita analisis, coba kira-kira di bagian orientasinya yang mana. Ingat, orientasi itu bagian pengenalan. Nah, diperhatikan. Ini juga termasuk ke dalam orientasi. Ini bagian kata, iya, saya mencari buku novel Siti Nurbaya. Itu kira-kira masuk ke bagian permintaan. Kata tersisa satu berarti ini adalah pemenuhan, ya. Bilang stop ya kalau kalian sudah temukan bagian persetujuan. Nah, ini adalah termasuk persetujuan. Dia deal dengan harga 50.000. Bernegosiasinya itu batal karena tidak ada terjadi proses tawar menawar. Tidak ada persetujuan atau kata deal di situ. Paham ya? Izzy. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah paham ya? Ya, baik. Terima kasih anak-anakku semua. Sekarang Ibu kemarin sudah bagikan kelompok ya. Sekarang udah duduk per kelompok ya. Sama-sama dengan kelompoknya. Baik. Langsung saja Ibu akan bagikan. Di sini ada tugas kelompoknya di mana nanti Ibu berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Kemudian nanti setelah 20 menit
Ibu minta per kelompok itu maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, ya. Ya, kelompok. Jadi perhatikan anak-anakku semua, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya itu terkait dengan menganalisis struktur. Nah, di situ Ibu sudah berikan contoh teks negosiasi di mana kalian diminta untuk menganalisis strukturnya ya. Kelompok 3 tolong perhatikan Ibu, Nak. Nah, jawabannya itu bisa kalian cari di untuk referensinya bisa kalian menggunakan buku paket, bisa juga lewat Google. Tapi ingat, tidak boleh buka selain materi, ya. Ya, silakan kerjakan mulai dari sekarang, 20 menit dari sekarang. Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 2 siap? Oh iya, silakan kelompok 2. Ya. Sudah siap? Ya. Terima kasih anak-anakku semua yang sudah maju untuk mempresentasikan hasil kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang di bagian akhir kita akan buat kesimpulan. Kira-kira apa yang sudah kita bahas tentang materi? Kira-kira ada yang bisa membuatkan Ibu sebuah kesimpulan? Ya, Tiara? Jadi di dalam bernegosiasi terdapat beberapa struktur antara lain. Yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, dan yang keempat kesetujuan. Nah, itu ya. Ada yang lain? Buatkan Ibu kesimpulan? Itu ya. Jadi struktur teks negosiasi itu ada 4 tadi ya. Mulai dari orientasi, kemudian yang kedua apa? Pengajuan, kemudian yang 3 penawaran, dan terakhir itu wajib yang namanya persetujuan atau ada namanya kata deal, ya. Paham? Oke, Ibu rasa untuk pertemuan kita pada pagi hari ini sudah cukup ya. Tetapi sebelum kita akhiri, Ibu akan berikan tugas mandiri untuk kalian kerjakan di rumah. Bisa kalian kumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti untuk baik, anak-anakku semua, ini tentang struktur teks negosiasi. Kebetulan Ibu akan jelaskan sedikit terkait materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, setelah struktur kita juga akan membahas tentang unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks negosiasi. Jadi pertemuan berikutnya silahkan kalian pelajari sebelum kita belajar di kelas ini. Silahkan kalian cari-cari di YouTube atau di Google ya tentang unsur kebahasaan teks negosiasi. Kalau strukturnya sudah, kita lanjut ke unsur kebahasaan. Terima kasih anak-anakku semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk lebih barokahnya lagi ya belajar kita hari ini, lebih baik kita tutup dengan sama-sama berdoa. Mungkin bisa ketua kelas pimpin doa, Nak. Ya.
Ya, terima kasih anak-anakku semua atas hadirannya hari ini. Sekian dari Ibu ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.